Assalamualaikum Krenyes Mania. Lagi-lagi saya belanja peralatan di Shopee. Ini adalah high-end stout smart multimeter yang siapa tahu nanti teman-teman juga penasaran dengan kualitas dan fitur dari alat ini. Ini adalah model 682 ya, ada 681, ada 683 dan lain sebagainya ya. High-end touch smart multimeter. Sayangnya penampilan dari dusnya ini tampak biasa banget ya. Walaupun warnanya bukan warna dus, tapi dusnya benar-benar nampak biasa banget. Tidak terlalu coklat, oke, tapi juga tidak ada warnanya ya. Dan tidak ada informasi apapun di penampilan luarnya, hanya seperti ini. Oh, ternyata dalamnya dia masih pakai hardcase teman-teman, tapi hardcase-nya juga benar-benar polos seperti ini. Nah, kebetulan multimeter mahal saya Fluke ini dari 2009, waktu itu saya beli harga 1.700.000. Ini adalah multimeter termahal yang pernah saya beli, yang pernah saya miliki, dan masih bisa berfungsi sampai sekarang ya, 2009 sampai 2024, 15 tahun. Tapi ini udah mulai suloyo apa ya, sudah mulai tuh nggak nyala padahal baterainya masih penuh, jadi harus digini-giniin dulu. Nah, aktif. Kadang dia juga tidak menunjuk dengan akurat ya. Contohnya kalau di posisi ohm, nah kadang ini dia tidak nol ya, jadi pernah dia sampai mega ohm gitu ya. Nah, ini kebetulan lagi normal, dia lagi baik hati, lagi sadar. Nah, karena sering dia ngaco seperti itu, mau nggak mau saya harus beli multimeter lagi. Cuman yang sekarang ini saya nggak beli yang Fluke lagi, karena ya walaupun sudah menemani selama 15 tahun, saya pengen nyobain model yang lain ya, yang lebih apa ya, yang nyentrik gitu ya penampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Oh, kebalik ya saya. Ini mereknya Aneng. Sayangnya di sini nggak ada mereknya ya. Ya, dari Cina ya, sesuai dengan namanya Aneng. Multimeternya seperti ini, jauh lebih tipis dan tidak seberat Fluke. Ini yang bikin berat juga, ininya berat teman-teman. Si covernya ini juga lumayan berat ya untuk Fluke ini. Oh, dan dia udah patah. Jadi kalau dipinjam-pinjam seperti ini jadinya. Ini aja berat ya. Nah, penampilan dia seperti ini kalau Fluke. Kalau dia seperti ini, sama seperti HP ya penampilannya. Dan ini katanya touchscreen, nanti kita cobain aja. Kita buka dulu untuk plastiknya. Oke. Kalau dilihat dari penampilan, tentunya ini jauh banget kalau dibandingin sama Fluke ya teman-teman. Lebih terkesan futuristik banget ya, karena dia sudah touchscreen. Kemudian tombol powernya ada di samping, bukan pakai rotary kompor seperti ini. Kita tekan, tahan, dan dia nyala seperti ini. Modenya auto. Jadi kita tempel di mana, dia nanti berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kita nggak perlu putar-putar rotary. Kita langsung cobain aja ya. Kemudian di belakang sini ada lubang USB untuk ngecas. Jadi kalau baterainya habis tinggal dicas. Tidak perlu beli baterai kotak yang harganya lumayan mahal. Cuman ini untuk penutup USB-nya ini nggak firm ya, nggak ceklek gitu ya. Oke, sekarang sudah nutup. Di sini ada
seperti lampu. Oh, jadi kita bisa memilih modenya dari tombol ini, selection. Ada tombol hold dan juga bisa sebagai lampu kalau ditahan. Wah, bisa jadi center ya. Jadi tombol ini ditahan jadi center. Kemudian ini tombol untuk mode kapasitor, untuk mendeteksi kapasitor. Dan informatif banget, semuanya tampil di sini. Oke, kita cobain fungsinya sambil kita unboxing kabel yang ada di sini. Kita sudah dikasih kabel untuk ngecas Type C ke Type E. Kemudian ini adalah kabel untuk temperatur sensor atau termokopolnya. Nanti ujungnya ini teman-teman bisa tempelin ke benda-benda yang mau diukur untuk temperaturnya. Dan ini probe standarnya dia. Penampilan probe-nya mirip sama multimeter merek apa ya, Hioki gitu ya. Modelnya seperti ini, standar Asia. Jadi dia ada penutupnya seperti ini. Oke, ujungnya runcing banget dan berwarna kekuning-kuningan. Ini tajam banget ya. Beda banget sama yang fluk ini. Kalau fluk ini standarnya dari dulu memang seperti ini dia. Oke, kita langsung tancapkan saja ke multimeternya. Di sini ada beberapa lubang, ada 3 lubang ya. Ada 3 lubang di bawah sini. Kita colok kemana? Di sini COM warna hijau. Dan ini warna merahnya di sini. Nah, di sini dia udah ngasih tahu kalau pengukuran tegangan, ohm, mikrofarad, dan lain sebagainya gunakan yang COM dan input yang merah. Kalau teman-teman mengukur arus, gunakan yang ini, yang miliampere atau ampere ini untuk mengukur arus. Dan dia otomatis langsung mendeteksi, berubah fungsinya jadi miliampere. Ini yang dia maksud dengan auto atau smartnya ini. Kalau kita pindah ke sini, fungsinya macam-macam. Kemudian ada logo kotak di dalam kotak, artinya ini aman, tidak akan nyetrum ke badan teman-teman atau ke tangan teman-teman. Nah, 6000 cons-nya ini saya tidak begitu paham maksudnya apa. Oh, kalau disentuh kenapa jadi ada merah, ada hitam-hitam gitu ya? Ini kalau saya sentuh layarnya jadi kayak hitam-hitam gitu. Dan ini bukan touchscreen ya, karena untuk pemilihan menunya ada di samping sini ya. Oke, langsung aja kita cobain untuk ngukur. Untuk percobaan pertama kita akan bandingkan hasil pengukuran listrik AC dari Aneng 682 melawan Fluk 117. Kita coba dulu yang Fluk. Ini berapa listriknya terbaca di Fluk? Oke, 226,6. Kita akan pantau. Sekarang yang Aneng 226,4. Oke, selisihnya tipis banget ya. 226,4 dan 226,6. Bergerak-gerak. Oke, tapi tetap ya selisihnya kisaran segitu. Dan untuk Aneng dia lebih stabil. Perubahannya cukup lama gitu ya maksudnya. Kalau Fluk ini agak cepat. Kemudian bonusnya dia langsung mengukur frekuensinya. Kalau di sini
Yang Fluke ini tidak langsung mengukur frekuensinya. Tapi kalau teman-teman mau lihat frekuensinya berapa, harus tekan tombol kuning. Nah, frekuensinya adalah 49,95 sama ya. 49, oh sekarang beda dia. 49,94. Selisih 0,01. Oke, sekarang sama ya, 49,94. Oh, frekuensinya turun lagi. Oke, 3 sekarang. Sepertinya untuk perubahan frekuensinya lebih cepat di Aneng ya. Untuk deteksi perubahan frekuensi, kita lihat tegangannya 227. Oke, masih sama, cuma selisih 0,2. Dan kalau dari posisi ini, Aneng jauh lebih mudah untuk dibaca ya teman-teman, dari samping seperti ini. Kalau Fluke ini sulit dibaca ya. Kalau teman-teman melihatnya dari samping, kanan, kiri, atau bawah. Walaupun teman-teman menyalakan lampunya, agak kesulitan ya, karena dia berbasis LCD. Sedangkan Aneng ini sudah full color ya, berbasis display, layaknya gadget gitu ya. Oke, nice. Kemudian di sini juga ada model gauge atau model barnya, model jarumnya gitu ya. Walaupun di Fluke juga ada, tapi dia sistemnya di bawah sini ya. Ini kalau kita lepas 0 dan kembali ke posisi auto, ini 0. Oke, sama. Kemudian untuk Aneng, dia bisa mendeteksi suhu ruangan saat ini. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa termometer ruangan ketika melakukan pengukuran, yang mana biasanya kita harus mencatat suhu ruangan saat ini berapa. Ini udah langsung tampil di sini 31 derajat. Ini enak banget sih kalau teman-teman commissioning engineer atau electrical engineer, itu bisa langsung catat aja hasil pengukuran suhunya, pengukuran tegangan, pengukuran frekuensi dalam satu waktu dengan satu alat saja. Kalau Fluke ini tentunya tidak ada pengukuran suhu ruangan ya, jadi perlu alat tambahan. Oke, nice. Untuk Aneng ini poinnya tentunya lebih tinggi ya, karena dia ada pengukuran suhu ruangan dan dia secara otomatis mendeteksi pengukuran kita nggak perlu putar-putar ini. Jadi jangan takut salah operasi ya kalau di Aneng ini. Kalau di Fluke kita perlu memutarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita salah operasi tentunya bisa membahayakan multimeternya. Sekarang kita akan mengukur nilai kapasitansi dari kapasitor kecil ini, yang mana ini nggak kebaca ya teman-teman, sulit banget untuk membacanya, sangat kecil ya, sangat kecil. Nah, dengan adanya multimeter yang akurat ini, seharusnya kita bisa mengetahui nilainya dengan mudah. Untuk Fluke kita perlu mengarahkan dia ke posisi gambar kapasitor ini dan harus menekan tombol kuning karena kapasitornya berwarna kuning. Nah, sekarang dia posisinya sudah di posisi farad ya, pengukuran kapasitansi. Ini non polar, teman-teman bisa tempel di mana aja untuk warna merah dan warna hitam kabelnya. Oke. Pengukurannya dia adalah 300 nanofarad ya, 300 nanofarad. Apakah benar seperti itu? Nah, ini tidak dilengkapi dengan capit, jadi kita agak susah di sini. Oke, 300 nanofarad ya.
saya agak ragu dengan hasilnya. Kita tes lagi. Oke, konsisten dia di 300 nanofarad walaupun angkanya naik turun. Kalau secara angka di komponennya ini dia tulisannya 104, yang artinya itu adalah 100 nanofarad harusnya ya. 104, nggak tahu kenapa Fluke mengukur dia 300 nanofarad. Oke, sekarang kita cobain di Aneng, pengukuran dia berapa. Kalau Aneng, sorry teman-teman, licin. Oke, dia bingung ya. Ini kita ngukur apa? Nah, untuk kapasitansi kita harus menekan ini. Kalau enggak dia bingung ya. Kapasitansi. Di sini tulisannya cap atau kapasitor. Kapasitansi. Oke, kali ini mendekati nilai yang sesungguhnya ya. 100 nanofarad ini mengukur 96,34 nanofarad. Dan biasanya juga terpengaruh kalau kita pegang komponennya. Di sini saya beli capit tambahan. Jadi bawaannya nggak ada capit, tapi kita bisa beli capit tambahan di sini. Harganya juga murah ya, nggak sampai 10.000 waktu saya beli. Nah, seperti ini. Jadi memudahkan untuk pengukuran ya. Nah, sekarang kita tinggal capit aja kakinya. Oh, masih perawan ya, keras. 96,3. Nah, di sini saya akan gunakan kabel yang sama. Oke, sepertinya kabelnya juga sudah mulai suloyo, teman-teman. Suloyo. Sudah nggak oke lagi kabelnya ternyata. Jadi pengukurannya ternyata Fluke-nya masih mengukur dengan baik 98. Cuman sayangnya ini nggak ada koma-komanya ya. Coba range-nya. Iya, itu udah paling kecil ya. Pengukuran nanofaradnya dia udah paling kecil. Jadi ternyata kabelnya Fluke itu sudah mulai kurang bagus, sehingga pengukurannya menjadi jauh melenceng ya. Harusnya 100 nanofarad jadi 300 tadi ya. Pakai kabel yang ini sesuai. Kira-kira 96 nanofarad. Kalau ini ada koma-komanya, jadi lebih detail. Kalau di Fluke tadi tidak ada koma-komanya ya. 96,33 97. Ya. Selisih sangat tipis ya, selisih sangat tipis. Kemungkinan nilainya segitu. Jadi 15 tahun ternyata kabelnya juga sudah mulai kurang oke ya, tapi 15 tahun ini udah bonus ya, waktu yang sangat lama untuk bertahan kabel probe seperti ini. Ini belum pernah saya ganti ya, ini masih bawaan dari dusnya waktu beli Fluke. Oke. Jadi di sini Aneng dia menang karena menampilkan 2 digit angka di belakang koma. Sedangkan di Fluke ini paling kecil, dia nanofarad, jadi pengukurannya tidak bisa menampilkan di belakang koma. Kalau kapasitor yang kita ukur ini ukurannya nano. Nah, untuk pengukuran piko bagaimana ya? Itu kan lebih kecil lagi ya. Sayangnya saya nggak punya kapasitor yang piko. Sekarang kita coba mengukur resistor.
Resistor yang ini kakinya berwarna ungu, hijau, hitam, coklat alias 7,5 kilo ohm ya, 7,5 kilo ohm. Sekarang kita akan ukur menggunakan aneng, hasilnya berapa. Nah, kita rubah dulu modenya. Ini bukan kapasitor lagi. 7,51 langsung menunjuk dengan sempurna ya, 751 ya, dan tertampil dengan baik. Sekarang kita pindah, kalau di fluk berapa. Nah, ini kita pindah lagi. Nah, kalau fluk kita harus pindah-pindah saklar ini, rotarinya 7,51 sama persis ya, 7,51 kilo ohm. Nice. Sekarang kita ganti resistor berikutnya. Nah, ini resistor pun kakinya juga bisa berkarat ya teman-teman. Ini yang kemarin kita bahas, kenapa peralatan elektronik nganggur pun bisa rusak. Karena kaki-kaki komponen ini seiring waktu dia bisa berkarat dan putus. Sekarang ini angkanya berapa? Kita perhatikan dulu. Ini adalah merah, hitam, coklat. Merah 2,2 kilo ohm ya. Ini adalah 2,2 kilo ohm. Sekarang kita ukur menggunakan fluk dulu. 2,198 ya. Oke. 2,198. Kalau di aneng, ini hasilnya berapa? Kita saksikan. 2,198 sama persis ya teman-teman, sama persis pengukurannya dan real time ya. Kalau si aneng ini dia langsung otomatis mendeteksi kita ngukur apa. Ini enak banget ya, aneng ini enak banget, gak perlu rubah-rubah selektor switch seperti di fluk. Jadi maksud smart multimeternya itu adalah auto selectionnya itu, kecuali untuk kapasitor ya. Kalau kapasitor kita perlu menekan tombol ini, kalau enggak dia bingung ya, khusus kapasitor. Kemudian tombol H ini untuk apa? Tombol H ini adalah untuk holding. Kalau pengukurannya naik turun ya, kalau pengukurannya naik turun kita perlu menekan tombol hold. Kalau pengukurannya tidak naik turun, tidak perlu ditekan hold. Misalkan kita ngukur, terus kita tahan ya, terus kita lepas seperti ini, pengukurannya masih ada, jadi kita bisa catat untuk suatu saat nanti gitu ya, di hold. Atau pengukurannya naik turun seperti kita ngukur listrik seperti ini. Nah, ini angkanya kan kadang naik kadang turun gitu ya. Nah, ini coba saya ganggu-ganggu gitu ya. Nah, biar kita dapat pengukuran yang anteng, ini tombol H-nya kita tekan. Terus, nah, ditahan. Jadi kita bisa mencatatnya tanpa pusing, angkanya berubah. Jadi seperti itu ya. Fiturnya cukup menarik, Untuk ampernya ini sulit untuk saya tes karena kita membutuhkan beban, dan di fluk pun ini saya segel karena ini biasanya bikin salah operasi dan bikin konslet.
Jadi biasanya ini tidak saya gunakan untuk mengukur ampere. Saya mengukur ampere menggunakan tang ampere yang aman ya. Kalau multimeter biasanya saya jarang pakai untuk mengukur ampere karena bisa berisiko salah operasi. Untungnya kalau ini sudah auto ya. Kalau di Fluke biasanya yang bikin salah operasi itu kita mengukur ampere dan biasanya ada pilihan gitu ya. Untuk ampere kecil, ampere besar. Terus ampere yang kita ukur itu seberapa besar. Kalau dia melebihi sekian ampere, fuse yang ada di dalam putus, fuse-nya itu juga harganya mahal. Kayak gitu-gitu sih. Makanya saya malas untuk mengukur ampere menggunakan multimeter. Tapi untuk kegiatan sehari-hari mengukur impedansi, mengukur resistansi, kapasitansi, mengukur kabel yang connect atau enggak dan lain sebagainya, ini udah cukup ya. Kemudian kita cobain kalau dia dipakai buat continuity. Oke, dia otomatis mode continuity ya. Misalkan kita mau ngecek kabel ini bagus nggak sih, kabel yang kita gunakan saat ini apakah putus di dalam atau tidak gitu ya. Nah ini biasanya saya pilih mode continuity yang ada bunyinya tit seperti ini, dan dia otomatis ya, otomatis ke mode continuity. Kalau di Fluke itu kita nggak bisa, kita harus pilih modenya secara manual ya. Oh, ini off kok masih nyala ya? Aneh. Oh, sorry, posisinya ke bawah. maaf, saya yang bodoh. Kita posisikan dia harus di mode ini. Ini artinya beep atau bunyi. Kalau nggak di mode ini nggak bisa. Harus di mode ini. Kalau di aneng ini otomatis ya, teman-teman mau continuity tinggal tempel, nggak perlu mikir selektornya mode apa. Jadi nggak perlu mikirin mode apa, tinggal tempel. Dan ada indikasi lampu menyala ya. Cuman ada jeda ya, ada jeda, nggak langsung. Ada jeda sekian milidetik gitu. Kita juga bisa selection secara manual, kita mau mode apa. Nah, ini mode continuity, ada gambarnya di sini kan. Kalau teman-teman pilih mode ini instan, real time. Tidak ada delay sama sekali. Ya, kalau teman-teman sudah expert, nggak perlu mode auto, tinggal pilih select di sini ya. Ini modenya langsung instan mode continuity. Kalau mode continuity terus kita salah colok itu gimana ya? Rusak nggak ya? Oh, di auto berubah teman-teman. Auto berubah langsung diposisikan ke posisi yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi aman ya, tidak akan bikin teman-teman ngebul karena salah operasi multimeter. Jadi teknologi makin maju, makin mudah kita untuk melakukan testing. Jadi yang mikirin dia modenya apa yang cocok, yang saat ini teman-teman lagi lakukan itu apa, dia akan betulin secara otomatis ya. Kecuali mode ini kali ya, mode kapasitansi ini. Kita cobain ya. Ini kan saat ini mode kapasitansi. Kalau kita colokin ke listrik, apakah dia modenya berubah? Oh, berubah, langsung dibetulin teman-teman. Berubah juga teman-teman, langsung dibetulin ke mode yang seharusnya. Dan kalau dia ada tegangan, lampu indikasinya ada tulisan AC fault ya. Ini menyala. AC fault artinya tegangan AC. Nah, sekarang kita cobain tegangan DC. Untuk tegangan DC kita akan cobain baterai 9 volt. Baterai ini bisa dicas dan
ngecasnya pakai casan HP ya teman-teman. Ini keren banget nih baterai ini. Ini bisa teman-teman pakai buat gitar ya, gitar akustik kan suka pakai baterai. Dan baterai 9 volt tuh mahal banget. Jadi saya beli yang model seperti ini. Kalau habis tinggal dicas. Ini 9 volt. Dan saat ini dia modenya auto. Kita langsung tempel aja. Dan dia akan mengukur DC ya. Mengukur DC. Ada tulisan DC volt di sini. DC volt 9,16. Karena positif negatifnya kebalik, ada negatifnya ya. Kalau positif negatifnya benar, kalau positif negatifnya benar, ya dia seperti itu. 9,17 ya segitulah 17 volt ya. Kita cobain kalau di Fluke ya. Kalau di Fluke kita harus pilih modenya yang ini, yang ada garis-garisnya, artinya tegangan DC. Positif yang kecil, negatif yang besar ya. Kita pindah dulu kabelnya. Jadi kalau di Fluke kita ada step tambahan, yaitu pindah mode 926. Oh, jadi lebih besar ya. Kalau kita salah mode, kalau di Fluke ini nggak baca. Kalau di multimeter lain yang nggak ada proteksinya bisa rusak ya. Multimeternya bisa rusak. Jadi kita injeksi tegangan ke pengukuran. Kayak ini ohm, tapi kita isi tegangan, itu juga bisa merusak multimeter. Kalau untuk Fluke terus merek-merek yang terkenal biasanya aman ya. Oke, nice. Sekarang kita cobain fitur berikutnya. Fitur berikutnya yang tidak ada di Fluke ini bisa jadi test pen teman-teman. Kita main satu kabel seperti ini, tidak pakai dua kabel, dan kita bisa ngetes. Nah, seperti ini. Bisa menjadi test pen. Untuk masuk ke mode test pen seperti gambar yang di samping, kita perlu menekan tombol select yang ada di samping ini. Sampai ketemu live ya. Untuk melihat tegangan atau line yang ada di colokan. Sama seperti test pen ya. Nah, ini berarti line ini enggak aktif, berarti ini netralnya. Ini line, ini netral. Jadi bisa jadi test pen dia ya. Walaupun kepake banget gak sih? Ya mungkin suatu saat kalau teman-teman butuh test pen dan lupa bawa test pen, ini kepake. Oke, seperti itu. Nice. Fitur test pen tidak ada di Fluke. Nah, ini juga fitur yang tidak ada di Fluke, fitur termometer. Ini adalah termokopel ujungnya ini. Nah, ini teman-teman bisa pakai solder atau pakai korek ya untuk mengetesnya. Ini tinggal ditancapkan saja ke sini. Dan kita posisikan temperatur ya. Oke, dia mendeteksi 33 derajat. Ini saya butuh sesuatu yang lebih panas. Oke, 36 ini suhu badan saya terbaca ya. Oke, lumayan. Sebentar nih saya tiup dulu. Oke, turun ya. Kalau saya tempel ke badan, dia harusnya naik ke 36. Oke, 36. Lumayan akurat dan lumayan sensitif termokopel bawaannya. Dan ketika disambung ke alat ini juga berfungsi dengan baik. Teman-teman bisa mengetesnya pakai korek, cuma untuk mengetahui berapa derajatnya susah kan. Kalau korek ini bisa pakai badan kita. Nice.
Ini fitur yang juga tidak ada di Fluke. Dan buat teman-teman yang penasaran belinya ini berapa dan di mana, saya belinya di tempat ini ya, di tempat ini, dan harganya itu 318.780.000 rupiah ya. Tampilan produknya seperti ini, bisa dicas, bisa jadi touchpen dan lain sebagainya ya teman-teman. 318.000 Smart Touch Multimeter Aneng 682, dan dia auto power off ketika kita sudah tidak gunakan dalam beberapa waktu, otomatis mati sendiri, jadi menghemat baterai. Fitur terakhir yang Fluke tidak punya ini adalah bisa dicas langsung dari multimeternya seperti ini. Ini dia pakai lubang Type C ya teman-teman, pakai lubang Type C, sama seperti charger HP zaman sekarang ya. Untuk penampilannya saat dicas kok nggak ada perubahan ya. Oh, ini teman-teman. Kalau dicas indikasi merah ada di sini ya. Kalau dicas indikasi merah muncul di sini, bukan di layar sini ya, tapi di sisi depannya. Oke, karena layarnya kan pasti ketutup ya, karena nggak mungkin kita ngecasnya sambil begini kan. Jadi indikator baterai saat dicas ada di lampu ini, multifungsi ya, bisa jadi senter, bisa sebagai indikasi lampu warna merah. Dan seperti biasa, kalau teman-teman tertarik dengan Aneng 682 ini, link tempat saya beli saya cantumkan di bawah video ini. Tampilannya keren, bisa dipakai malam hari, bisa dipakai siang hari, dan multifungsi ya, multifungsi, dan dia secara otomatis milihin mode yang cocok untuk kita. Ini baru sih saya pakai multimeter model seperti ini. Bisa jadi test pen juga, bisa jadi temperatur sensor juga ya. Dan semuanya udah dikasih kabel-kabelnya, berikut temperatur sensornya untuk teman-teman cobain. Untuk klipnya ini saya beli terpisah ya, karena dia belum dikasih klip. Ini membantu banget ya untuk ngukur-ngukur kabel atau komponen, karena nggak mungkin kita bisa megangin dua-duanya sekaligus ya. Aneng 682 penampilannya seperti ini, dan kualitasnya seperti yang teman-teman saksikan barusan. Kemudian ini kalau dibuka, apakah bisa merah-merahnya ini? Agak sulit ya, merah-merahnya ini untuk dibuka. Walaupun bisa, dipaksa bisa ya. Ini dipaksa bisa dibuka. Tapi kasihan multimeternya. Dan penampilannya seperti ini kalau nggak pakai protektornya ya. Tidak pakai protektornya, penampilannya seperti ini teman-teman. Ada satu fitur keren lagi yang saya lupa untuk sebutkan. Ini NCV atau non contact voltage. Jadi multimeter ini bisa bekerja tanpa kabel. Misalkan teman-teman pengen mendeteksi peralatan listrik tersebut bertegangan atau tidak, tapi lupa bawa test pen atau kabelnya lagi hilang gitu ya, atau nggak kebawa. Teman-teman tinggal posisikan aja dia ke mode EF ya, ke mode EF ini, dan kita bisa dekatkan NCV ini ke peralatan listrik yang mau kita cek. L artinya lubang ini adalah netral. Kita coba lubang yang atas. Yang atas ini H, artinya ini adalah line-nya atau potensial tingginya, high voltage-nya gitu ya. Jadi bisa mendeteksi netral dan mendeteksi line. Keren, tanpa harus
menyentuh terminalnya. Tanpa harus menyentuh terminalnya, kita bisa mendeteksi yang mana yang lain, yang mana yang bukan ya. Misalkan ditanam di dinding gitu ya, kita bisa deteksi tanpa harus membongkar dindingnya terlebih dahulu. Keren, NCV, Non-Contact Voltage Detector. Itu tadi segudang fitur dan kelebihan dari Aneng 682. Sekarang kita bahas apa kekurangan dari Aneng ini. Kekurangan yang pertama menurut saya untuk penutup USB-nya ini kurang firm gitu ya. Jadi bisa saja kemasukan debu atau air, padahal ini adalah power source untuk mengecas baterainya. Ini kalau bisa lebih klak lagi gitu ya. Walaupun memang ini dari covernya ya, dari covernya bukan badannya langsung. Kemudian yang kedua, kalau kita ngukur pakai alat ini untuk ngukur di panel, ini tidak punya gantungan atau tidak punya sandaran ya. Jadi kalau kita mau ngukur ini biar tampak berdiri, tidak bisa ditempel di panel. Ini nggak ada pegangannya sama sekali. Jadi kita harus taruh dia tergeletak seperti ini, yang mana rawan jatuh, kesenggol dan lain sebagainya ya. Kalau bisa ada gantungannya atau tempat untuk naruh strap ya, tempat untuk naruh strap biar dia bisa digantung. Ini belum ada. Kalau mau ini dipakai oleh engineer profesional yang bekerja di panel-panel atau di site-site seperti offshore gitu ya. Ini sebaiknya ada gantungannya. Kemudian, walaupun judulnya high-end touch smart multimeter, layarnya ini tidak berfungsi ketika kita touch seperti ini. Malah karakternya jadi hitam-hitam gitu kalau disentuh. Walaupun cuma sementara, tapi rasa-rasanya tidak sesuai ekspektasi. Yang saya pikir ini bisa touch screen gitu. Ternyata yang di touch, yang ditekan adalah tombol-tombol yang ada di samping ini. Walaupun dia bisa berfungsi secara otomatis, kadang kita harus menekan tombol yang ada di samping. Jadi enggak seperti keterangannya high-end touch smart multimeter. Itu aja sih menurut saya yang menjadi konsiderasi kalau teman-teman mau beli Aneng 682. Menurut saya ini udah oke untuk kegiatan sehari-hari. Tinggal teman-teman akali untuk pasang strap atau tali biar dia bisa digantung atau biar bisa menempel di dinding panel pakai magnet atau dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengecasannya ini kalau bisa jangan sampai kemasukan air atau debu ya, karena ini penutupnya masih tergolong tidak menutup rapat. Oke. Overall saya suka dengan multimeter ini. Dan kalau dimatikan dia ada bunyi ceklek gitu ya. Jadi ada sistem proteksi yang ada di dalam ya. Ada sistem proteksinya. Terbukti tadi ketika kita colokin ke listrik, dia langsung cekrek berubah mode dan memproteksi agar tidak merusak sistem pengukuran yang lain. Dia menunjukkan sistem pengukuran yang seharusnya. Itu yang saya suka dari Aneng Smart Multimeter ini. Tidak seperti multimeter konvensional yang harus memutar knob rotarinya ini ke arah yang benar. Oke, buat pemula ini rekomendasi banget ya, biar nggak pusing-pusing. Teman-teman udah pakai ini aja, Aneng 682. Dan seperti biasa, link pembelian saya cantumkan di bawah video ini. Video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.